Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim di seluruh Indonesia, khususnya di Jember. Saya hari ini berada di Kedai Soleh Juara. Masya Allah, tempatnya sangat bagus ya, penuh dengan hijau-hijau gitu. Sesuai dengan tagline-nya, The Best Green Restaurant in Town. Di sini ada berbagai macam tanaman itu, terutama yang paling spesial ini adalah pohon kelapanya. Yang ini, masya Allah, tidak ada duanya di Jemberin setahu saya ya. Di sini, konsepnya serba hijau seperti surga, masya Allah ya. Jadi ingin memberikan kesan bahwa kita sedang berada di taman-tamannya Allah, yang mana taman-taman itu pasti ada hijau-hijauan di situ, insya Allah. Dan ini pesan bagi para ayah ya, bahwa ingat ya, bahwa kewajiban kita itu memberikan makanan yang layak dan sering kita makan. Sebagai para ayah ini biasanya suka kongko di luar, dijamu oleh temannya, dijamu oleh koleganya gitu ya, meeting, rapat di luar gitu. Tapi kemudian lupa bahwa istri di rumah dan anak-anak di rumah itu mungkin ya tidak bisa merasakan yang seperti yang sang ayah nikmati gitu. Insya Allah ini ada sponsor. Jadi ini pesan bagi para ayah gitu ya, yang mungkin sering kongko di luar, makan di luar, mendapat jamuan dari temannya, dari koleganya, atau sedang meeting, rapat, masalah kerjaan atau masalah apapun ya, dan kemudian mendapat hidangan makanan di tempat yang masya Allah seperti ini gitu misalnya ya. Maka pastikan bahwa orang-orang yang ada di rumah kita, istri kita, anak-anak kita, itu mendapat hal yang sama, gitu ya, mendapat hidangan, punya makanan yang sama dengan apa yang kita makan. Masya Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ya, bahwa hendaknya sang ayah memberi makanan bagi istrinya sebagaimana yang dia makan, memberi pakaian baginya sebagaimana pakaian yang dia kenakan, kemudian tidak memukul wajahnya, tidak mendoakan keburukan baginya, kemudian tidak memboikotnya kecuali di dalam rumah saja. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini derajatnya sahih. Jadi masya Allah ya, jadi tugas sang suami itu adalah memberikan makanan, atau dalam hal ini adalah nafkah gitu ya, sebagaimana yang dia punya, ya sebagaimana yang dia nikmati ya. Maksudnya adalah bahwa sang suami atau sang ayah ini harus memastikan bahwa apa yang dia makan ketika berada di luar rumah itu sama dengan apa yang ada di rumah gitu ya. Karena bagaimana kita tahu bahwa ini perkara yang wajib dilakukan oleh sang suami atau sang ayah. Jadi hati-hati ya para ayah ya, jangan sampai kemudian kalau kita sedang berada di luar rumah mendapat makanan yang istimewa, mendapat jamuan yang istimewa gitu ya, kemudian kita nggak pernah tuh kemudian ngajakin istri dan anak-anak kita mendapatkan hal yang sama. Karena ini wajib gitu ya, bukan sesuatu yang tidak lagi yang sunnah itu, tapi ini adalah kewajiban, sekali lagi kewajiban. Dan Allah kemudian menekankan bab ini, bahwa Allah lebih menekankan kepada hal-hal yang wajib tuh, hal-hal yang wajib ya. Dan perkara ini sebenarnya perkara yang bukan sederhana. Jadi perkara ini sebenarnya perkara yang agak berat gitu ya, yang perlu untuk kita perhatikan ya. Dan ini juga dikisahkan atau disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah
dalam sunannya bahwa suami yang buruk itu adalah suami yang makan enak di luar dan meninggalkan atau menelantarkan keluarganya. Masya Allah, beliau berkata bahwa betapa buruknya laki-laki yang pergi untuk mencari makanan-makanan enak dan menelantarkan keluarganya di rumah. Jadi ini dalam kitabnya Umdatul Qori yang Imam Malik sampaikan. Jadi Masya Allah ya, cap suami buruk itu salah satunya ternyata ketika sang suami atau sang ayah menelantarkan atau nggak pernah ngajak nih istri dan anaknya makan-makan yang enak gitu, atau yang dia makan kalau di luar rumah gitu. Masya Allah ya, jangan sampai ya para ayah ini mendapat cap itu. Nanti kita ketemu Imam Malik di surga, kemudian waduh, saya ternyata tidak melakukan apa yang sudah dipesankan oleh Imam Malik. Masya Allah ya. Dan Syekh Utsaimin juga memberikan peringatan yang sama, hampir senada ya dengan Imam Malik, bahwa janganlah engkau khususkan pakaian dan makananmu daripada istrimu ya, bahkan harus sama kualitasnya dengan apa yang suami atau sang ayah nikmati. Dan engkau wajib, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, dan engkau wajib memberikan nafkah sebagaimana engkau menafkahi dirimu. Jadi sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, lalu istrinya meminta cerai kepada qadhi, maka qadhi boleh menceraikan karena suami telah melalaikan hak istri yang wajib. Ya, Insya Allah ya. Bahkan peringatannya itu sampai bahwa kalau sang suami menelantarkan sang istri dan tidak menunaikan kewajibannya, maka sang istri boleh menuntut perpisahan, perceraian kepada sang suami. Jadi Masya Allah ya, perkara makan ini, perkara nafkah ini, termasuk dalam nafkah ini bukan perkara yang sepele ya. Jadi karena ini adalah sebuah kewajiban, maka harus sangat kita perhatikan. Nah gitu ya. Jadi dan ini sebenarnya sudah disampaikan juga dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jadi ini tekanan dari ayat ini adalah bahwa sang ayah wajib menanggung nafkah. Jadi kalau salah satu nafkah itu adalah bentuknya makanan, maka sang ayah wajib menanggung bahwa makanan yang dikonsumsi oleh istri dan anak di rumah harus sama dengan dirinya ketika berada di luar rumah ya. Jadi sang suami harus sadar nih betul bahwa ini adalah kewajiban ya. Dan bukankah kalau kita melaksanakan kewajiban kita juga dapat pahala ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang juga wajib bagi kita, dan kita pasti dapat pahala tuh di situ. Dan salah satu kewajiban kita adalah memberi nafkah kepada keluarga kita. Lah kalau nafkah itu adalah kewajiban, kita kasih yang terbaik tuh, kita dapat pahala pasti. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa uang yang engkau infakkan di jalan Allah, uang yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, uang yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan uang yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya, pahalanya adalah uang yang engkau infakkan kepada keluargamu. Masya Allah. Jadi ini lagi penekanan lagi nih, bahwa yang paling tinggi derajatnya setelah menginfakkan
di jalan Allah, menginfakkan harta kita untuk memerdekakan budak, bahwa menginfakkan harta kita untuk orang miskin. Tapi yang paling derajatnya, yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita menginfakkan harta kita untuk keluarga kita. Masya Allah ya. Sering kita terlupa tentang ini, sehingga kemudian mengabaikan, melalaikan bahwa yang paling tinggi, yang paling harus kita tekankan adalah infak kepada keluarga, apalagi itu adalah kewajiban, ya. Dan kalau ini kemudian misalnya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kalau kita niatkan untuk mencari wajah Allah, maka itu akan dapat ganjaran yang dengan itu kita bisa kemudian terbebas dari siksa api neraka. Ya Allah, ya. Yang ganjaran-ganjaran itu Masya Allah, kalau kita tumpuk-tumpuk banyak tuh, nanti akan memberatkan kita ketika yaumul hisab, ya. Apa yang kemudian kita lagi pikirkan gitu, kalau bukan tentang keutamaan tentang memberikan nafkah, memberikan makan kepada istri dan anak-anak kita. Muslimin seluruh Indonesia, khususnya di Jember, mari nih kita ajak nih istri kita, anak-anak kita untuk menikmati apa yang kita dapatkan ketika kita berada di luar rumah. Nah, tempat ini bisa jadi salah satu preferensi kita, bisa jadi salah satu pilihan kita, ya. Jadi di sini memang tempat ini didesain untuk, insya Allah, sangat nyaman bagi para keluarga, khususnya muslimin dan muslimat. Ya, di sini ada tempat bermain untuk anak. Di sini ada yang paling menarik adalah sesungguhnya adalah ini, rumput-rumputan hijau. Kita bisa lesehan, kita bisa main, ya, tanpa takut anak-anak kita kemudian terluka atau berbahaya buat dia, gitu ya. Ada juga di sini ayunan, ada juga yang sebelah sana itu perosotan, gitu ya. Jadi Masya Allah, kita bisa mengajak keluarga kita untuk, ya, selain tadi makan yang kita makan di luar, di sini menunya Masya Allah juga recommended lah makanan-makanannya. Tapi di samping itu kita bisa tuh membiarkan anak-anak kita bercengkrama satu sama lain, bermain, gitu ya, menikmati suasana, terutama suasana pepohonan yang ada di sini. Ini tempatnya berada tidak jauh dari pusat kota. Masya Allah, ini masih pusat kota dan ini berada di salah satu kecamatan kota Jember. Gitu. Dari alun-alun nggak lama, setelah 5 menit saja dari alun-alun itu. Ya. Dan tadi itu selain makanan yang Masya Allah kami rekomendasikan, kemudian tempat bermain, tempat kemudian bercengkrama, dan anak-anak bebas tuh main di situ. Kita juga punya tuh, ya, Kedai Soleh Juara ini punya tempat ketika kita sini datang, gitu ya, pas jamnya sholat, maka di sini kita bisa sholat berjamaah bareng-bareng tuh. Ya, yang tempatnya agak luas, gitu. Masya Allah. Itu review dari saya. Nanti kalau pengen buktiin, datang langsung aja ke sini. Ini berada di Jalan Haji Agus Salim nomor 21, Tegal Besar, Jember. Jadi di Kecamatan Kaliwates. Gitu ya. Nanti saya tunggu nih kehadiran antum semua di tempat ini. Namanya Kedai Soleh Juara. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.